Halo, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan happy ya. Kasus kali ini berasal dari kota Wembley di Inggris, tentang seorang pemuda yang mengakhiri hidup dua orang wanita tak berdosa hanya karena ingin memenangkan lotre. Yuk sama-sama kita ikuti kasusnya. Biba Henry dan Nicole Smallman adalah kakak beradik sambung. Mereka adalah putri dari Mina Smallman, seorang uskup dari gereja Anglikan di Inggris. Usia Biba dan Nicole terpaut cukup jauh. Biba berusia 17 tahun lebih tua dari adiknya Nicole. Namun, sejak kecil keduanya sangat dekat satu sama lain layaknya saudara kandung. Sejak tinggal dalam satu apartemen, kedekatan di antara mereka semakin erat. Biba yang berjiwa sosial, tangguh dan percaya diri, senang dengan kehadiran Nicole yang keibuan dan lembut. Biba adalah seorang pekerja sosial yang sangat giat memperjuangkan hak anak-anak, sedangkan Nicole berprofesi sebagai fotografer freelance. Biba yang sangat bersemangat dan berapi-api, sangat berbeda dengan Nicole yang kalem dan berjiwa bebas. Meski demikian, perbedaan karakter keduanya tidak pernah menjadi masalah, justru mereka saling melengkapi. Semua orang yang mengenal kakak beradik itu tahu betapa keduanya saling menyayangi satu sama lain. Layaknya dua orang sahabat yang tak terpisahkan, bahkan hingga ajal menjemput mereka. Pada hari Jumat, 5 Juni tahun 2020, Biba berencana mengadakan piknik untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-46. Piknik itu akan diadakan di Friern Country Park malam nanti bersama beberapa orang teman. Saat itu musim panas baru saja mulai di Inggris. Matahari bersinar hangat meski udara masih sejuk dengan suhu sekitar 16 derajat Celcius. Nicole membantu Biba mempersiapkan semuanya. Sekitar pukul 7:30 malam, keduanya mampir ke sebuah supermarket di Kingsbury untuk membeli makanan dan minuman. Setelah itu, keduanya berjalan kaki menuju lokasi piknik. Biba memilih area yang sangat populer di Friern Country Park dengan panorama kota London. Lokasi itu sengaja dipilih agar mereka bisa menikmati pemandangan sunset bersama teman-teman. Saat itu, Biba, Nicole dan beberapa teman yang lain tampak sangat gembira. Meski piknik itu sederhana, namun tetap seru. Mereka bermain kartu, makan, minum, dan mendengarkan musik. Setelah hari mulai gelap, suhu udara menjadi semakin dingin. Satu persatu pamit pulang, termasuk Adam, kekasih Nicole. Sedangkan Biba dan Nicole sengaja tinggal lebih lama untuk menikmati keindahan malam. Ketika memasuki hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020, kira-kira pukul 1 dini hari, Nicole mengirim sebuah pesan singkat kepada Adam, mengatakan dia sedang menari di taman. Sayangnya, itu adalah kabar terakhir yang didengar Adam dari kekasihnya Nicole. Karena beberapa jam kemudian, seorang pemuda tanggung mendadak muncul dari arah kiri taman dan menyerang keduanya. Paginya, Adam dengan resah menunggu kabar dari Nicole. Dia tahu kebiasaan kekasihnya selalu berkirim kabar. Tetapi pagi itu hening tanpa kabar dari Nicole. Adam mencoba mencari posisi Nicole melalui aplikasi pencarian, tetapi tidak ada hasil. Saat Adam menelpon teman-teman Nicole dan Biba, tidak ada satupun dari mereka tahu keberadaan keduanya. Sedang petugas kebersihan di apartemen Nicole mengatakan kedua gadis itu belum pulang sejak semalam. Sekarang Adam benar-benar menjadi khawatir. Adam pun melaporkan hal itu ke kantor polisi. Sayangnya, respon mereka mengecewakan. Adam kemudian menghubungi Mina Smallman, ibu Biba dan Nicole,
dan menceritakan semuanya. Mina sangat kecewa saat mengetahui polisi tidak bergerak untuk melakukan pencarian. Dia lalu segera membentuk tim pencarian secara mandiri. Keesokan harinya, Minggu pagi tanggal 7 Juni tahun 2020, Mina, Adam, dan beberapa sukarelawan mulai menelusuri lokasi piknik di Fryan Country Park. Tak butuh waktu lama, kacamata Biba ditemukan. Setelah itu sebuah sajam ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan pertama. Semua orang yang saat itu ikut mencari sudah mempersiapkan diri mereka untuk kemungkinan yang terburuk. Dan benar saja, Adamlah yang pertama kali menemukan tubuh kekasihnya dan kakaknya Biba di area pepohonan sekitar 75 meter dari lokasi piknik dalam kondisi tak bernyawa. Mina tak kuasa menahan kesedihan melihat kondisi kedua putrinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Adam segera mengabarkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Barulah setelah itu, pihak kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Tim forensik menemukan beberapa barang bukti lain di sekitar lokasi, termasuk DNA seorang pria yang diduga sebagai pelaku penyerangan Biba dan Nicole. Meski demikian, ternyata tidak mudah menemukan kecocokan DNA dengan database milik kepolisian. Hingga 23 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2020, pihak kepolisian akhirnya menemukan identitas si pria misterius yang telah menyerang Biba dan Nicole. Daniel Hussein, pemuda tanggung yang sangat tertutup dan pendiam. Dia tinggal di rumah keluarganya. Sulung dari 3 bersaudara itu pernah terkena masalah di tahun 2017 gara-gara membuka website yang dilarang. Dia memiliki kecenderungan untuk percaya hal-hal di luar logika. Kedua orang tuanya sudah berpisah sejak lama. Sejak kecil, Daniel setiap hari mendengar ayah ibunya bertengkar. Sebenarnya ayahnya sudah sejak lama khawatir putranya terpengaruh hal-hal yang negatif. Sayangnya, meski tahu, tetapi orang tua Daniel tidak melakukan sesuatu untuk mencegah putra mereka bertindak sejauh itu. Akhirnya, pada tanggal 1 Juli 2020, Daniel dijemput dari kediamannya yang berjarak hanya beberapa menit dari Fryan Country Park. Dalam kamar Daniel ditemukan banyak sekali keanehan. Di dalam histori pencarian, dalam perangkat elektroniknya diketahui pemuda itu memiliki pola pikir yang menyimpang. Daniel juga gemar mengunjungi website berbau klinik. Selain itu, polisi juga menemukan secarik kertas dengan tulisan tangan Daniel sendiri yang menjadi motif aksi kejinya pada Biba dan Nicole. Surat itu adalah kesepakatan yang dibuat antara Daniel dan iblis. Isinya, pemuda itu berjanji memberikan persembahan korban 6 wanita setiap 6 bulan kepada iblis dengan imbalan mendapat kekayaan. Selain itu, ditemukan gambar-gambar simbol seram dan beberapa lembar lotre. Dari hasil penggeledahan itu, polisi menyimpulkan Daniel Hussein akan melakukan lebih banyak penyerangan seandainya dia tidak tertangkap. Persidangan berlangsung selama 4 minggu. Daniel Hussein mengaku tidak bersalah atas apa yang terjadi pada Biba dan Nicole. Meski demikian, semua bukti mengarah pada dirinya sebagai pelaku. Bahkan terungkap fakta bahwa Daniel sudah mengamati korban beberapa jam sebelum akhirnya menyerang keduanya hingga berakhir kematian. Selain itu, terungkap juga bahwa sebenarnya malam itu Daniel berniat menyerang beberapa wanita lagi. Namun diduga Nicole melukai tangan kanan Daniel saat gadis itu berusaha melawan. Sehingga pemuda itu pun mengurungkan niatnya. Hakim menilai Daniel Hussein sebagai sosok yang sangat berbahaya, arogan dan kejam
yang sejak awal sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatannya. Karena ingin cepat kaya, Danyal Hussein disesatkan oleh informasi palsu. Akibatnya, 2 orang wanita tak berdosa kehilangan nyawa mereka, padahal malam itu keduanya hanya ingin merayakan pesta ulang tahun. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 2021, pengadilan menyatakan Danyal Hussein bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan maksimal menjalani hukuman selama 35 tahun. Setelah persidangan usai, pihak kepolisian membuat pernyataan terbuka berisi ucapan duka dan permohonan maaf kepada Mina Smallman beserta seluruh kerabat dan saudara Biba dan Nicole karena dinilai lambat dalam membantu pencarian keduanya. Itulah akhir kasus kali ini. See you in the next case. Terima kasih.